Akhir-akhir ini kamu lagi merasa seakan gampang banget kesulut emosi, gampang banget kepancing emosi. Tenang, kita bahas yuk di video ini apa yang sebetulnya sedang terjadi dan akan terjadi di bulan Juli 2023. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lucian Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Memang video ini sifatnya voice recording, tapi aku akan membantu untuk kita overviewing, kita merangkum menurut astrologi apa sih yang terjadi di Juli 2023 dan apa dampaknya ke semua zodiak. Yang pertama-tama, Venus akan retrograding di bulan Juli 2023 selama beberapa bulan ke depan, mengikuti Pluto dan Saturn yang sudah retrograding duluan. Lalu tambah lagi di bulan Juli itu ada North Node yang akan masuk ke Aries, serta Mercury yang ganti posisi ke Virgo. Dan di akhir Juni 2023 tanggal 30 itu mau ada Neptune retrograding. Transit paling penting yang perlu diperhatikan selain Venus yang akan retrograding selama 4 bulan ke depan di Leo, itu adalah North Node, pergantian North Node. Setelah 18 bulan kemarin, North Node pindah ke Taurus dan Scorpio. North Node dan South Node-nya pindah ke Taurus dan Scorpio, masuk ke Aries dan Libra. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman Taurus, Scorpio, Leo, Pisces atau Capricorn atau ya, tapi semua orang akan kena. Tergantung ada placements Aries, Libra, Taurus, Scorpio, Pisces, Capricorn, dan Leo di mana di chart kita masing-masing. Tapi ketika akhirnya North Node pindah ke Aries, anggaplah transit ini akan membuat kita betul-betul mengevaluasi segala bentuk hubungan yang kita miliki, entah dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri, termasuk hubungan yang akan memaksa kita untuk menjadi lebih independen, self-oriented, dan memprioritaskan kebutuhan diri sendiri sebelum kita memprioritaskan kebutuhan orang lain. Tapi jangan lupa kalau apa yang akan aku sampaikan ini atau apa yang akan aku bantu terjemahkan ini sebetulnya tetap adalah general reading. Karena tetap adalah general reading, kalau misalnya nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking slot konsultasi secara personal, entah untuk tarot reading atau astrologi chart reading, kamu bisa langsung cek informasinya ke Instagramnya Lucian Prestige. Anyways, aku bisa bilang Juli akan jadi bulan yang cukup padat ya, karena kita akan mengawali bulan Juli itu dengan Neptune yang retrograding di akhir Juni, terus gak lama langsung masuk ke full moon Capricorn. Dan kemarin bulan Juni itu ada Sun dan Mercury di Gemini, New Moon di Gemini, yang ada aspek juga ke Saturn yang lagi di Pisces retrograding. Ada aspek juga ke Neptune yang lagi di Pisces. Mungkin banyak yang lagi ngerasa seakan capek atau overwhelmed atau bingung ya. Kenapa? Entah banyak target atau rencanamu yang kedunda, atau ada project yang kamu juggling, atau kamu perlu mempertimbangkan matang-matang tentang keputusan-keputusan yang perlu kamu pilih. Gak apa-apa, bukan cuman kamu aja yang ngalamin transit ini. Semua orang kena dampaknya. Kenapa? Karena kita lagi diminta semesta untuk mengevaluasi dengan bijaksana. Slow and steady wins the race. Dan Juli kita akan menghadapi Mercury Cazimi juga ketika ada conjunction antara Sun dan Mercury. Sama-sama di Cancer nih. Dan itu terjadinya di tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Transit ini akan membuat kita mungkin lebih tertarik untuk berkomunikasi atau lebih tertarik untuk berdiskusi dengan orang, gali ilmu, cari inspirasi dengan orang lain untuk kita cari opportunities atau kesempatan buat expand.
buat mengembangkan diri, terutama kalau ini ada kaitan dengan future expansion, mengembangkan diri dan memperbaiki diri dalam jangka panjang. Mungkin banyak di antara kalian yang akan memasuki awal Juli dengan ketertarikan untuk mempelajari hal-hal baru apapun itu, entah itu pelajari tentang bakat, talenta, ilmu atau apapun. Dan Cancer season itu akan bertahan sampai estimasi 22 Juni. Tapi perhatikan juga jangan sampai impulsif atau terburu-buru dan tergesa-gesa hanya karena terbawa emosi. Tapi hargai juga kesempatan kamu untuk a lot of us, banyak di antara kita yang akan lebih tertarik untuk banyak ngobrol, banyak sharing, atau banyak pouring your emotions through words. Tertarik untuk menyalurkan dan mengizinkan emosimu mengalir, entah dalam bentuk karya seni, atau dalam bentuk I wanna write. Entah banyak yang tertarik buat journaling atau speak up, atau kamu rekam, kamu jadikan podcast, atau banyak dari rekan yang akhirnya tertarik untuk decluttering emosi melalui perkataan. Dan pada 2 Juli, transitnya itu aku bisa bilang agak sedikit tough ketika Venus squaring dengan Uranus. Transit ini sebelum full moon ya, akan membantu kita, aku bisa bilang, shaking the relationships we have with other people or even within ourselves. Karena Leo lagi di Venus. Karena Venus lagi di Leo, sorry. Transit ini akan membantu kita untuk meriksa apa yang kita anggap sehat dalam hubungan, atau apa target-target harapan dan mimpi jangka panjang terkait keuangan, karir, hubungan, itu sehat atau tidak. Dan transit ini akan mengevaluasi segala situasi yang mungkin sempat rasa stagnan atau kamu self-sacrifice di situ. Kamu terlalu banyak mengorbankan diri di sana, dan membantumu melihat dengan jelas apa yang perlu kamu lakukan untuk mengevaluasi hubungan yang kamu punya dengan orang lain, apa yang patut kamu pertahankan dan mana yang tidak. Dan pada 3 Juli, full moonnya itu ada di Capricorn di 11 degree, opposing Mercury dan training sama Jupiter yang lagi ada di Taurus. Banyak orang akan lebih tertarik untuk mengevaluasi alur atau cerita hidupnya dengan lebih rasional, tidak lagi emosional. Tapi kalian mungkin akhirnya sadar di tanggal 3 Juli itu, ketika full moon, kamu akhirnya sadar dan kamu tertarik untuk melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan, seberapa jauh kamu sudah berproses, apa yang mungkin masih perlu dibenahi, apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang masih perlu di-empowering, diperbaiki. Dan mungkin ketika akhirnya kamu mendapatkan perspektif baru atau inspirasi baru dan ide baru dari, aku bisa bilang minggu ini ya, weekend ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, luangkan lebih banyak waktu untuk entah kamu journaling atau merefleksikan diri. Gunakan imajinasi kamu untuk merefleksikan diri. Entah juga meditasi juga bisa. Dan ketika Mars masuk ke Virgo di tanggal 10 dan 11, mungkin banyak antara kalian yang akan lebih tertarik untuk menggunakan bahan yang sudah kamu evaluasi itu untuk jadi fuel, untuk jadi sarana atau jadi bahan bakar, membantumu produktif lagi. Tapi ingat, slow and steady wins the race. Pelan-pelan. Aku bisa bilang di bulan Juli banyak orang akan lebih tertarik untuk, dalam tanda kutip, lebih egois ya. Tapi bukan egois dalam cara yang negatif, hanya saja banyak orang akan lebih tertarik untuk tidak mau menggali dan menyelam ke dalam diri. Cari tahu apakah masih ada shadow self atau shadow side, sisi diri bayangan atau sisi emosi yang perlu kamu sembuhkan, sisi trauma yang perlu kamu sembuhkan atau tidak. Karena transit ketika North Node pindah ke Aries itu dan South Node pindah ke Libra, itu akan benar-benar membukakan kita. Aku nggak tahu, tergantung tiap chart beda-beda, dampaknya dan transitnya ke tiap individu beda-beda, tergantung placements Aries dan Libra-nya juga di mana. Tapi akan membukakan kita di mana kita sebetulnya sudah terlalu people pleasing, atau terlalu mungkin banyak mengorbankan diri buat orang lain yang ujungnya that hurts us, ya ujungnya menyakiti kita, ujungnya malah nggak bisa bikin kita bahagia.
Banyak orang akan dipaksa semesta untuk belajar jujur. Banyak orang akan dipaksa semesta untuk belajar memilah dan memilih. Okay, what do you want? How do you want to get? What do you want and how do you want to get healthy relationships? Kamu mau apa? Kehidupan dan hubungan seperti apa yang kamu idam-idamkan? Dan apa yang mau kamu kontribusikan? Apa yang mau kamu usahakan untuk kamu bisa mendapatkan itu apa yang kamu mau? Revaluing what matters to us and what not. Transit ini akan membantu kita mengajarkan apa yang sebetulnya berharga buat kita dan apa yang tidak. Siapa yang berharga untuk kita dan apa yang tidak. Aku bisa bilang transit ini bisa kita gunakan untuk pergantian lifestyle sih, atau pergantian gaya hidup. Dan ketika nanti 17 Juli itu new moon masuk di Cancer, Cancer itu ruled by moon. This is beautiful. Mungkin transit ini akan terasa sulit buat teman-teman yang terbiasa kabur dari luka, atau terbiasa menghindari luka, terbiasa menghindari emosi. Cuman akan lebih mudah kalau teman-teman memang sudah terbiasa untuk honoring your emotion, terbiasa untuk aku tahu kok gimana cara balancing diri sendiri, aku tahu gimana cara kontrol emosi aku agar tidak meledak-ledak atau tidak menggebu-gebu atau tidak lari dari luka terus-terusan atau kabur-kaburan. Karena ketika dengan Neptune yang lagi retrograding ini, banyak orang akan sadar kalau misalnya, aku memang gak bisa kabur lagi nih dari lukaku. Aku gak bisa kabur lagi dari emosiku. Gak bisa kabur misalnya ke seks, atau ke obat-obatan, atau ke rokok, atau ke narkoba, atau apapun, atau ke alkohol bahkan, atau ke... Aku gak bisa kabur, pokoknya it is time for me to face it. It is time for me to create solutions. Tapi antisipasi, delays, disappointments, wajar banget kalau kita ngerasa seakan banyak aspek dalam hidup kita ketunda. Jangan defensif atau jangan berusaha kabur-kaburan. Penundaan ini akan mengajarkan kita dan menunjukkan ke kita mana yang benar-benar sustainable dan mana yang tidak. Aku bilang tadi, banyak orang tuh shadow self-nya, shadow side-nya akan kena ke trigger, ke pancing. Untuk kita akhirnya berani untuk hadapi itu, sembuhkan itu, dan belajar untuk kasih spotlight untuk diri kita sendiri, untuk apa yang betul-betul sebetulnya authentically valuable for us, apa yang betul-betul berharga buat kita, apa yang betul-betul mau kita perjuangkan dan mana yang tidak. Karena secara nggak sadar banyak orang sebetulnya terjebak dalam siklus atau pola, misalnya generational teaching, generational expectations, ekspektasi atau pengajaran-pengajaran dari generasi-generasi sebelumnya yang kamu tahu itu that doesn't serve you anymore, itu nggak cocok sama kamu lagi, atau itu nggak selaras, nggak sejalan dengan kata hati kamu. Di bulan Juli ini, mumpung transitnya lagi mendukung banget nih buat kita belajar jujur sama diri sendiri. Mampukan dirimu untuk berdamai dengan dirimu sendiri, kenalan sama inner child kamu, tanya apa yang dia mau, tanya apa yang dia butuhkan, dan belajar untuk memprioritaskan kebahagiaan dirimu sendiri. Egois dalam cara before you save someone else, you gotta save yourself. Sebelum kamu berusaha untuk menolong dan menyelamatkan semua orang, pastikan kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kata itu, karena itulah kunci dari kebahagiaan yang sejati. Jangan menggantungkan kebahagiaan kamu dengan orang lain, dengan berasumsi, kalau aku bisa jatuh cinta, kalau aku bisa dapat pacar, kalau aku bisa dapat ini, kalau aku bisa dapat itu, baru aku bisa bahagia. Yang punya kendali dan power penuh untuk menjamin kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Oke, aku rasa ini semua untuk kita semua, termasuk untuk diriku sendiri juga. Semoga pesan ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.